Esensi permasalahan yang sebenarnya itu masih belum ditemukan, karena kita sendiri sebagai salah satu korban itu masih bertanya-tanya apakah ini kasus yang sebenarnya atau hanya sebuah isapan jempol belaka, karena keterangan-keterangan itu disampaikan dengan cara yang tidak jelas dan tersamar dan kurang bertanggung jawab. Kronologi itu saya sampaikan, ya. Pertama, kita mendapatkan keterangan bahwa Indah Wayudewati itu dikodoi sama Bambang Permadi. Itu seperti kodok ngemulileng, ada sesuatu yang dalam, gelap dan sangat rahasia yang disampaikan juga secara gelap oleh saudara Sukandar. Sedangkan dalam investigasi di lapangan, yaitu di wilayah Konang, ya, kita mendapatkan saksi, nanti saya cari namanya itu. Saksi itu menyampaikan bahwa memang Sukandar ini setengah nakal, ya, sering datang ke rumah saya pada saat saya ritual atau saat itu tidak di rumah. Jadi kemungkinan besar malingnya itu justru Sukandar, tetapi Sukandar itu mengadu saya dengan saudara Bambang Permadi, walaupun mungkin Bambang Permadi tidak mengerti dari maksud dan kejadian ini sebuah rekayasa apa. Tentu kita meminta kepolisian mendalami keterlibatan aktor utama adalah Sukandar. Jadi Sukandar admin ini sering datang ke rumah saya pada malam-malam, ya. Sering datang ke rumah saya, bahkan langsung masuk ke kamar dan bilang-bilang kalau kamarnya jelek, mendingan Indah ikut saya saja dan sebagainya, dan itu berlangsung cukup lama gitu. Dan belakangan saya seperti di teror gitu, saya seperti diberi shock terapi atau dicuci otak untuk meninggalkan Indah. Jadi sebenarnya rasa itu yang terjadi sebelum kejadian, ya, sebelum bodoh gitu. Jadi kejadiannya itu pada, ya, bulan-bulan puasa lah, sekitar tahun 2011, ya, 2011 atau bulan-bulan Maret April itu sekiranya saudara Indah itu mendapatkan SK, itu banyak perubahan watak, sikap dan karakter, dan sering datang laki-laki malam-malam. Dan menurut keterangan tetangga atau wilayah, mungkin ada laki-laki lain juga yang masuk ke kamar Indah pada malam-malam dengan menyelinap, yaitu seseorang yang tidak tahu bahwa pada malam 11 itu tadi kita melihat hal-hal yang lain yang tentunya itu sangat menakutkan saya, karena pola dan tindakan saudara Indah ini sudah tidak terkendali dan tidak bisa diselidiki apa motifnya, yaitu motifnya ya pencurian dan tidak menghormati adat maupun keluarga. Jadi saya meminta dari berbagai kejadian dan norma etika disiplin itu menjadi catatan. Jadi apa yang dilakukannya dan apa yang selama ini dirancangnya tentunya masih belum sinkron dan belum dapat disimpulkan. Tapi yang jelas saya mendapatkan keterangan itu dari berbagai opsi. Satu diantaranya, pertama itu saya mendapatkan keterangan penjelas dari saudara Sukandar bahwa hubungan Indah dengan Bambang Permadi layaknya suami istri. Tentunya itu nanti yang dimintai keterangan itu adalah Sukandar, tahu sendiri atau tidak, atau cuma mengadu domba. Yang selanjutnya, karena saya meneliti terus memberi keterangan, ada seorang Gencik, ya, namanya Sanuri alias Gencik, juga memberi keterangan bahwa ada keseriusan keterangan tentang hubungan Bambang Permadi itu juga dari Purwaito, dari Sugondo, dari Tigdo, dari Sargo Kundul, dan banyak keterangan yang menerangkan tentang hubungan itu dengan oknum polisi. Jadi menurut keterangan yang tidak jelas, saudari WW memiliki hubungan cinta segitiga, yaitu dengan 3 orang, 1 kepala dinas, 1 seorang anggota dewan, dan 1 polisi. Jadi 3 orang ini dihubungi serius semuanya dan diselingkuhi semuanya, dan serius akan memilih, dan itu dikatakannya secara vulgar dan jelas kepada saya kalau
berputus dengan saya, dia akan dikawin seorang anggota dewan atau dikawin kepala dinas dan atau mencari alternatif namanya Pak Polisi itu tadi. Tapi saya tidak kenal siapa polisi itu. Jadi sekiranya itu nanti benar ya biarlah benar, kalau tidak ya biarlah tidak. Saya tidak tahu, saya hanya menyampaikan sebuah peristiwa dan yang saya terangkan adalah sebuah petunjuk di mana IWW sekeluar dari rumah pada malam itu dia menyebut-nyebut nama, satu Jayo Setianto, dua AST, yang ketiga adalah BBPM itu tadi. Dan saya tidak tahu maksudnya apa itu. Saya juga nggak marah urusan itu karena udah sering hal-hal seperti itu dilakukan, sudah sangat sering. Dengan siapa putus bilang sama saya. Jadi sangat enteng begitu. Menerangkan sebuah pelanggaran etika, sosial, norma itu sangat enteng dan tidak merasa itu adalah sebuah pelanggaran. Jadi mindsetnya sudah jadi Pak. Jadi sudah tidak bisa saya bendung, sudah tidak bisa saya didik waktu itu. Jadi saya minta pertimbangan itu yang menjadi dasar berpikir dari kepolisian, karena kami dari keluarga santri, dari keluarga kiai harus memperhatikan kepentingan agama dan kepentingan lingkungan dan kepentingan keluarga, negara, bangsa, dan agama. Tidak bisa melakukan kebebasan yang semau gue seperti yang dilakukan oleh Indah Wahyu Widiawati. Itu sebagai parameter dan keterangan saya sementara tentang kondisi ya. Kalau kondisi saya di keluarga tentunya karena kita patuh dan terpantau ya, terpatri dengan aturan agama, dengan aturan disiplin agama, dan kita tidak minum, kita tidak mendem, kita tidak apapun, semua kita serahkan kepada Allah. Tetapi secara manusiawi boleh ya saya memaafkan dan melepaskan. Secara ilahiyah saya juga melepaskan, itu adalah ketentuan Tuhan. Tetapi secara manusiawi, secara hukum ini adalah sebuah pelanggaran etika, norma, dan pelanggaran hukum. Jadi saya meminta ya kepolisian untuk menuntut sebuah peristiwa, rangkaian peristiwa yang panjang ini tentang penyelidikannya untuk dirumuskan dan disimpulkan dan kembali diungkap untuk disampaikan kepada BKPP, BKD akan apa upaya penyelesaian dan penelusuran kasus yang kita cermati ini. Ini adalah sebuah pelanggaran etika sosial disiplin PNS yang harusnya mendapatkan perhatian khusus, mendapatkan ramuan khusus dalam hal penanganannya, biar ada penyembuhan, ada pembinaan, ada reward, ada punishment, karena itu adalah rating atau pelanggaran norma etika sosial yang dilakukan PNS. Jadi pemutarbalikan fakta tentang akan adanya KDRT itu KDRT Faide. Saya menyaksikan bahwa di situ tidak ada KDRT karena penelantaran itu tidak sama sekali. Kami memperhatikan seluruh kebutuhan saudara Wiwi. Kita bahkan bekerja rumah tangga, bekerja cari uang dan sebagainya semua untuk dia, bukan sama sekali tidak ada kontribusinya sedikit pun baik pembelaan atau perbaikan kepada kami. Umbah-umbah kami, kebersihan kami, rumah yang kami, listrik kami yang bayar, dia serupiah pun tidak ada kesan akan baik atau membantu. Itu yang dapat kami sampaikan.